Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Veralina Lahimu dalam channel YouTube ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu saudara-saudara lewat media ini. Semoga saudara-saudara kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, dari tanggal 24 Juli sampai 30 Juli 2022, yaitu terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-33. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca firman-Mu, karena kami percaya firman Tuhan yang akan mengarahkan hidup kami, menuntun kami, sehingga kami akan berjalan di jalan Tuhan. Untuk itu kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, berkati kami dan berfirmanlah bagi kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman ini secara bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-33. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat.
Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa kasih, cinta, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Sehingga saya percaya ketika kita boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus. Ya, saudara-saudara, saya pernah menyampaikan di beberapa konten YouTube saya mengenai kota Korintus ini. Namun di sini saya akan sampaikan lagi, saudara-saudara, bahwa Korintus ini adalah sebuah kota yang didirikan pada zaman Neolitikum, yakni sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Jadi Korintus ini sudah ada tahun 6000 sebelum Masehi. Di mana zaman itu saudara-saudara peralatannya masih terbuat dari batu. Dan pada tahun 146 sebelum Masehi, kota Korintus ini dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Lucius Mummius. Namun pada tahun 46 sebelum Masehi, kota Korintus ini dibangun kembali oleh Julius Caesar, ya, pemimpin bangsa Roma. Dan nama lengkapnya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Dia ini adalah anak angkat dari Julius Caesar. Nah, saudara-saudara, dan ia sendiri yang menciptakan jabatan kaisar, dan ia dinobatkan sebagai kaisar pertama Roma dengan gelar Kaisar Agustus. Nah, ini adalah gelar kehormatan yang artinya hebat. Dan ia menyadari bahwa kota Korintus ini sangat penting dan tidak seharusnya kota itu hanya menjadi sebuah padang belantara. Sehingga saudara-saudara, dia membangun kembali, ya, kota Korintus ini. Pentingnya kota itu karena kota Korintus ini berkaitan dengan posisi geografisnya yang sangat unik. Karena kota ini terletak di atas tanah genting yang menghubungkan Yunani Utara dan Yunani Selatan. Karena itu Korintus ini memiliki dua pelabuhan. Di pantai timur bernama Kangkrea dan di pantai barat bernama Lekayon. Nah, saudara-saudara, karena memiliki dua pelabuhan besar, jadi kota Korintus ini menjadi pusat perdagangan dan perniagaan. Ya, akhirnya Korintus ini menjadi pusat perdagangan, perniagaan, ya, menjadi berkembang, menjadi maju. Luar biasa, saudara-saudara, sehingga kota Korintus ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang tertarik untuk datang ke kota Korintus. Maka dari itu, Korintus ini menjadi semakin majemuk dengan kemajemukan orang-orang yang datang di kota Korintus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di kota inilah juga Rasul Paulus datang untuk memberitakan Injil, ya. Ia tinggal di sana selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Itu kita bisa dapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan ada ketika dia di sana ada perlawanan dari orang-orang Yahudi, sehingga ia harus menyingkir dari Korintus dan melanjutkan perjalanannya misi penginjilan yang ada. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, lambat laun saat Paulus ada di Efesus, ia mendengar ada banyak masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Ya, masalah mengenai perpecahan jemaat, masalah tentang perilaku amoral yang ada, masalah tentang perkawinan, masalah tentang ibadah bersama, masalah tentang kebangkitan, dan juga persoalan tentang pemanfaatan kebebasan dan pengumpulan uang bagi orang kudus di Yerusalem. Ada banyak masalah, saudara-saudara. Jadi ketika Rasul Paulus mengirimkan surat ini ke jemaat yang ada di kota Korintus, ada berbagai macam masalah yang dihadapi oleh jemaat. Sehingga bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah masalah tentang pemanfaatan kebebasan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Jadi saudara, ada pemanfaatan kebebasan oleh orang-orang pada saat itu, sehingga kebebasan itu menjadi sebuah batu sandungan bagi orang lain. Secara khusus, pemanfaatan kebebasan tentang makanan persembahan berhala. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, boleh makan enggak kalau persembahan itu dipersembahkan kepada berhala? Saudara yang diberkati Tuhan, bolehlah kita makan, ya kan? Mungkin kita berpikir kan cuma makan, saudara. Masa boleh makan ya? Sementara di ayat yang ke-25 sampai 27, kamu dikatakan di sini, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan juga ayat 7 katakan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi Paulus katakan, kita boleh makan daging yang dijual di pasar, kita boleh makan ketika ada orang yang mengundang kita di pesta, di acara, kita boleh makan apa saja, saudara. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah kita boleh makan daging persembahan yang dipersembahkan kepada berhala? Tentu sangat jelas, saudara-saudara ya. Jangan kita berpikir, oh boleh, boleh cuma makan kok, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, jelas ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-28. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas Paulus mengatakan janganlah kamu memakannya saat diberitahukan kepadamu bahwa itu adalah persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena pastinya saudara, namanya persembahan yang dipersembahkan kepada berhala, ada ritual-ritual khusus yang dilakukan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Paulus menegaskan ya, ini sebuah penegasan dari Rasul Paulus ayat 28. Mengapa dia katakan, kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Ini sebuah penegasan, jangan. Ya, mengapa saudara-saudara? Makanya di ayat sebelumnya dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dia menjelaskan tentang perjamuan kudus. Di ayat 16 dan ayat yang ke-17 dikatakan bahwa cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ya, di ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara ya? Makan dan minum dalam perjamuan kudus, ya, makan roti dan minum anggur yang adalah cawan pengucapan syukur dan persekutuan dengan darah Kristus, dan juga roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Artinya saat makan dan minum dalam perjamuan kudus itu adalah persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika kita makan dan minum ya dalam perjamuan kudus, itu terjadi yang namanya persekutuan dengan Kristus. Maka dari itu saudara, di ayat 18 Paulus mengatakan bahwa juga perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Artinya apa? Waktu orang Israel yang makan daging persembahan kepada Allah mendapat bagian dalam pelayanan mezbah, artinya mendapat persekutuan dengan Allah saat mereka mempersembahkan itu, saudara-saudara. Nah, ini juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Sehingga saat seseorang memakan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala, berarti itu menandakan bahwa itu orang yang makan persembahan berhala itu berarti dia bersekutu dengan roh jahat. Karena persembahan mereka adalah persembahan kepada berhala, kepada roh jahat. Semoga sampai sini kita paham, saudara ya.
Jadi bukan hanya sekedar kita makan, ya. Oh, cuma makan kok. Namun saudara, ketika itu dipersembahkan kepada berhala, maka dipersembahkan kepada roh-roh jahat, maka kita akan bersekutu dengan roh jahat. Makanya di ayat 28 Paulus katakan, kalau persembahan itu, makanan itu dipersembahkan kepada berhala, jangan engkau memakannya. Seperti halnya saat orang ikut perjamuan, orang makan roti, minum anggur, kita bersekutu dengan Kristus. Terjadi persekutuan antara kita dengan Kristus. Dan kalau kita memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, berarti kita pun terjadi persekutuan antara kita dengan roh jahat. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga penekanannya adalah pada terjadi persekutuan. Tidak hanya sekedar cuma kok makanan saudara, ya. Tapi di dalamnya terjadi persekutuan. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua saudara-saudara, ya. Tidak sembarang, ya, tidak sembarang, ya. Saat orang berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak akan merugikan kita, tidak terjadi apa-apa dengan kita, ya. Tanpa kita sadari saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang saya mengerti, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga penekanannya adalah terjadi persekutuan saat kita memakan apa yang dipersembahkan kepada berhala, kepada roh-roh jahat, karena di dalamnya ada ritual saudara, ya. Sehingga ini kita harus menjaga kehidupan kita, kemurnian iman kita kepada Tuhan, agar supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, maka dari itu, dari penjelasan Paulus ini tentang perjamuan kudus, ya, saat orang melaksanakan, mengikuti perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, ya, benar bahwa kita mengingat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi juga terjadi persekutuan antara kita dengan Kristus, karena mengingat akan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, ketika melaksanakan ibadah perjamuan kudus, jangan orang membeda-bedakan. Ada orang ya mulai membeda-bedakan itu perjamuan kudus saudara-saudara. Kalau perjamuan kudus akhir tahun, ya, mereka mulai memberikan penilaian. Oh, cuma kok perjamuan kudus akhir tahun, cuma kok perjamuan kudus sedunia, cuma kok perjamuan kudus dalam rangka pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, cuma kok perjamuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setahun ada berapa kali kita melaksanakan perjamuan kudus, nilainya sama, tidak ada yang beda saudara, ya. Bukan berarti perjamuan kudus atur meja, ya, meja salib, dan itu lebih besar nilainya. Nilainya sama saudara, tidak ada yang beda. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, jangan kita membeda-bedakan. Oh, karena kok perjamuan akhir tahun kok kita datang karena cuma, ya, kita memberikan penilaian yang rendah kepada perjamuan kudus akhir tahun. Tidak saudara, nilainya sama. Entah itu perjamuan kudus akhir tahun, entah itu perjamuan kudus dalam rangka pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, entah itu perjamuan kudus kematian Kristus, tetap sama saudara. Saya mengimani itu, tidak ada yang beda, karena dalam perjamuan kudus sama semuanya, ya. Mungkin teknisnya saja yang berbeda, tapi nilainya, maknanya itu tetap sama, tidak ada yang berbeda. Sehingga jangan orang anggap enteng perjamuan kudus saudara. Amin. Semoga ini memberkati kita semua, supaya ke depan saudara, perjamuan kudus dalam rangka tahun-tahun gereja yang ada, orang yang akan memandang enteng, tetap orang ikuti. Begitu juga dengan persembahan berhala saudara, ya, terjadi persekutuan dengan roh-roh jahat. Sehingga di ayatnya yang ke-32 Paulus ingatkan saudara, selain penekanannya pada terjadi persekutuan, tapi juga penekanan yang berikut adalah di ayat yang ke-32. Dikatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani
maupun jemaat Allah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini menunjuk pada mereka yang memiliki pengetahuan. Kalau makannya apa-apa, ya, sehingga ada sebuah protes. Ya, di sini juga dikatakan ya, di ayatnya yang ke-29 ya, bagian akhir, mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Pasti ada protes ya saudara. Kita kan cuma makan. Ya, aku makan dengan mengucap syukur. Kenapa kebebasanku dibatasi oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ini yang Paulus katakan saudara. Ya, apapun bisa kita lakukan, apapun boleh orang makan. Tetapi diingatkan oleh Rasul Paulus, jangan sampai hal itu menimbulkan syak. Ya, artinya apa? Terjemahan aslinya mengatakan, jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu memberi sandungan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena saudara, bagi orang Yahudi, ya, ini adalah kejijikan bagi mereka pada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan kalau orang Kristen makan makanan itu, maka tidak bisa mendekati orang Yahudi untuk memberitakan Injil. Makanya saudara, ya, bagi orang Yahudi itu sebuah kejijikan. Makanya Paulus bilang jangan menimbulkan syak, menjadi batu sandungan, baik bagi orang Yahudi, orang Yunani, dan juga jemaat Allah. Bagi orang Yunani saudara, golongan ini masih terikat pada berhala. Dan kalau orang Kristen makan persembahan berhala itu, maka tindakan itu menguatkan kepercayaan orang Yunani kepada berhala. Makanya tidak boleh. Ya, dan juga bagi jemaat. Karena pada saat itu ada yang masih lemah iman. Dan jika melihat orang Kristen yang kuat iman makan persembahan berhala, maka mereka akan menjadi tersandung. Ya, mereka akan lemah iman. Mereka pikir, oh boleh ikut Kang. Sehingga saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa pesan kebenaran firman Tuhan di saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan kita menimbulkan syak dalam hati orang. Ini pesan firman Tuhan yang pertama. Jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Artinya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan memberi sandungan bagi orang lain. Kalau mau bilang jangan karena kita, kok orang lain jadi tersandung, orang lain jadi jatuh saudara. Maka dari itu hidup ini bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Harus menjadi teladan, harus menjadi panutan. Karena kehidupan kita diberikan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Sehingga saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidup ini jadi berkat, mengapa kita harus jadi batu sandungan? Maka dari itu ada mungkin ya yang mengatakan, ya terserah gue dong, ini hidup gue. Ya, terserah pak kita, mana-mana pak kita, apa kita mau baking, terserah pak kita hidup. Ya, ada mungkin orang yang seperti itu saudara ya. Namun orang Kristen ya dibatasi dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jangan sampai itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita bersyukur saudara, firman Tuhan ini menuntun kita. Firman Tuhan ini mengarahkan kita. Ya, supaya orang tidak menggunakan kebebasan kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jangan seperti orang-orang Korintus ya. Mereka mengatakan ada slogan yang mereka kenakan, yaitu segala sesuatu halal, segala sesuatu diperbolehkan. Paulus bilang benar, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi belum tentu bukan segala sesuatu itu berguna. Bukan segala sesuatu itu membangun. Sehingga ini diingatkan, kalau itu membangun, kalau itu berguna, berarti kita jadi berkat.
Namun kalau itu tidak membangun, itu tidak berguna, berarti kita tidak jadi berkat. Kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, makanya tadi ya saya katakan ada protes-protes. Ya di ayat yang ke-29 tadi ya. Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain ya. Makanya tadi saya katakan saudara. Ya ada orang bilang, oh mana-mana apa kita tapi hidup, apa kita mau baking terserah. Kita mau mabok, kita mau bajudi, kita mau hugel, terserah. Oh my God. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Benar bahwa kita telah dibebaskan oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang merdeka, kita menjadi orang bebas. Tapi kebebasan kita bukan berarti kita bebas melakukan apa saja termasuk melakukan dosa. Kebebasan kita ditentukan apakah apa yang kita lakukan itu berguna dan membangun. Apakah yang kita lakukan itu untuk Tuhan atau untuk keegoisan kita. Sehingga ini mengingatkan saudara-saudara jangan sampai cara hidup kita membuat orang lain menolak Tuhan. Jangan sampai cara hidup kita membuat orang lain tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kelakuan kita, tindakan kita, perbuatan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan, saudara. Kita diingatkan untuk menjadi berkat, bukan memberi sandungan. Orang lain tersandung dengan cara hidup kita. Makanya saudara, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Torang dalam kehidupan baku tetangga ya, mana-mana apa torang mau putar lagu kuat-kuat boleh. Torang pe lagu kuat, torang pe sound ya apa-apa. Tapi saudara kalau di sebelah ada apa namanya? Ada ibadah. Waduh, torang do nimboleh komang torang mau ikut tompe mau. Oh mana-mana apa kita tapi sound iyo betul ente pe sound mar ada ibadah di sebelah. Baku hormat, baku hargai. Ya jangan torang pe lagu jadi batu sandungan for orang lain saudara. Ini mengingatkan kepada kita semua. Ya, jangan sampai juga cara berpakaian kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Datang kemari dalam gereja, waduh pakai rok pendek saudara. Pakai rok pendek kong pangko kaki le, pala-pala ada palia. Ya, cara berpakaian kita menjadi batu sandungan bagi mungkin pengkhotbah di muka laki-laki, waduh, memang biasanya fokus saudara ya. Ini yang menjadi persoalan kita menggunakan pakaian dan memberi sandungan bagi orang lain. Ada mungkin yang protes, ini kan tapi gaya, ini gaya saya, ini hidup saya. Malah kita mau baking saudara ya. Oke, saudara, itu hidup Anda ya. Tapi ingat, kita punya relasi dengan sesama. Kita harus melihat orang lain ya. Jangan sampai kehidupan kita ini memberi sandungan bagi orang lain. Mungkin orang lain tidak akan terjerumus dalam dosa, dalam godaan. Tapi mungkin cara perpakaian kita, cara hidup kita membuat orang lain jadi berdosa. Ya ini mengingatkan kepada kita karena orang ini orang Kristen saudara. Orang percaya. Orang pehidup ini bukan untuk orang pehidup sendiri. Tapi hidup ini untuk Tuhan. Maka dari itu ya dikatakan di ayatnya yang ke-31 Paulus katakan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan kita berpikir, kita mau buat apa saja ini hidup aku, ya. Kita mau sulam alis, ya. Mau tanam bulu-bulu mata palsu saudara, mau pirang mungkin ya ini hidup aku ya sebagai seorang pelayan Tuhan. Namun saudara sebagai seorang pelayan Tuhan kita harus tahu bahwa kita seperti ikan di dalam akuarium yang diperhatikan dari depan, belakang, tanpa atas, bawah, semuanya kita diperhatikan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan mungkin jadi pertanyaan bagi kita, kira-kira orang sebagai pelayan Tuhan, kira-kira boleh ngubah sulam alisnya ya. Mungkin ada segelintir orang mengatakan, boleh, apa kong ini boleh. Tren ya, zaman sekarang, kenapa tidak? Supaya repot-repot mau garis-garis saudara. Tidak yang salah saudara. Namun kalau sulam alis itu menjadi
menjadi sandungan bagi orang lain. Lebih baik kita nyanda sulam alis. Ini yang mau saya katakan di saat ini. Seperti tadi saya katakan, apakah memakai rok pendek itu tidak boleh? Ya, ini hidup aku, ini hidup kita. Boleh-bolehlah. Tapi kalau dengan menggunakan baju pendek, ya, rok pendek, dan itu menjadi sandungan bagi orang lain, ya apa kita mesti memakai rok pendek? Semoga ini kita paham, saudara. Karena kehidupan ini, kita punya relasi dengan sesama. Biarlah hidup ini jadi berkat. Sama yang itu lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Sehingga jangan sampai cara hidup kita, perkataan kita, tindakan kita, cara berpakaian kita, semuanya yang kita lakukan, jangan sampai saudara menimbulkan syak bagi orang lain. Amin, saudara. Kadang-kadang firman ini membuat saya berefleksi sendiri, saudara. Semoga kehidupan ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kehidupan yang kita jalani, pesan firman Tuhan yang selanjutnya mengatakan, biarlah apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga mari jaga kehidupan kita. Kalau itu menimbulkan syak bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan kita lakukan. Kalau apa yang kita lakukan itu berguna, itu membangun, dan itu untuk kemuliaan Tuhan, itulah kita jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, semua hanya untuk Tuhan. Bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk keegoisan kita, tapi semua untuk Tuhan. Persembahkanlah hidup ini untuk Tuhan, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya tema firman Tuhan diangkat, mengucap syukurlah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati dan menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur, saudara-saudara, kita telah lepaskan dari belenggu dosa. Kita bersyukur kita menjadi orang bebas. Kita bersyukur kita menjadi orang yang tidak lagi terikat dengan dosa. Kita menjadi orang merdeka. Kita bebas melakukan apa saja, tetapi dibatasi dengan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga bersyukur, saudara, kita memiliki Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Mengucap syukur untuk kemuliaan Tuhan berarti tadi kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Namun yang kedua di ayat 14 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara yang diberkati Tuhan, cara mengucap syukur yang kedua adalah kita menjauhi dari praktek-praktek penyembahan berhala. Kalau kita bersyukur Tuhan memberkati kita, maka kita jangan melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, menjauh. Kalau bilang menjauh, berarti jangan berdekat. Ya, lari, saudara. Menjauh kan lari. Ya, basah diri, jangan bergabung. Maka dari itu, penyembahan kepada Tuhan adalah bentuk ketaatan kita. Penyembahan kepada Tuhan adalah bentuk kesetiaan kita. Dan itulah ucapan syukur kita. Penyembahan kepada Tuhan adalah bagaimana kita mampu bersyukur. Itu penyembahan kita. Namun saudara yang diberkati Tuhan, penyembahan kepada berhala itu bukan bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Penyembahan berhala ini, kalau sama dengan orang Korintus, saudara-saudara ya, masih ada itu penyembahan berhala kepada dewa, dewa Aphrodite ya, dewa kesuburan, saudara. Dewa yang diyakini pada saat itu untuk memberikan kemakmuran ya. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini tidak ada lagi yang begitu, saudara ya. Penyembahan berhala yang seperti orang-orang Korintus lakukan mungkin di saat ini tidak ada, karena ini sudah zaman modern ya. Mungkin yang ada adalah berhala-berhala modern, saudara ya. Sehingga yang saya mau katakan, penyembahan berhala
adalah saat kita tidak hidup taat kepada Tuhan. Penyembahan berhala adalah saat kita tidak setia dalam kehidupan ini. Penyembahan berhala adalah saat kita bersungut-sungut bukan bersyukur. Itulah penyembahan berhala di masa kini, saudara. Sehingga marilah kita memaknai kehidupan ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita alami, apa yang kita jalani, tetap mengucap syukur. Sehingga apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, apapun yang dia jalani, pasti akan selalu mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan yang ada. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun, memberkati, dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiu dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol lonceng, tulis komentar positif. Yang paling penting, bagikan video ini sehingga ada banyak orang yang diberkati. Terima kasih, shalom, damai di hati. Saya Pendeta Feralina Lahiu, Pendeta Jemaat Gemim Getsemani Manidir. Mohon pamit, Tuhan Yesus memberkati kita semua.